Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah sosok yang saat ini sedang memendam rasa kepadamu. Oke, siapakah dia? Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Siapakah dia? Sosok seseorang yang saat ini memendam rasa kepadamu. Oke, The High Priestess, dia memang orang yang sejujurnya tertarik memang sama kamu, suka banget sama kamu. Kalau misalkan dia seorang pria dan kamu wanita, dia memang melihat kamu itu sosok yang cantik, menggoda bagi dia ya. Kamu itu orang yang menurut dia tuh menggoda. Terus itu seksi. Ya, di mata dia kamu menawan kalau misalkan kamu perempuan. Nah, kalau misalkan dia yang perempuan, kamu yang pria, di mata dia kamu tuh gentleman banget, pekerja keras, sukses, apalagi ya, mandiri, ya, ya layaknya seorang pria sejati, ya, pria yang kuat, mandiri, independen. Nah, kalau kamu yang seorang wanita tuh, kamu tuh orang yang ya, kamu juga orang yang mandiri, orang yang kuat, cantik, seksi, menarik. Intinya di mata dia menggoda, seperti itu. Page of Pentacles. Page of Pentacles. Di mata dia, kamu itu orang yang misterius, orang yang apa ya, bisa dibilang tuh menarik karena kamu juga orangnya misterius gitu ya. Dia ingin banyak tahu tentang kamu. Memang kamu orang yang gak terlalu terbuka atau lebih ke ini ya, ketika dia semakin mengenal kamu, semakin dia memperhatikan kamu, semakin banyak hal-hal yang tak terduga muncul dari kamu kayak gitu, sehingga dia ngerasa kayak kamu tuh wow banget gitu, kayak banyak hal-hal yang menarik gitu loh di mata dia. Kamu seperti banyak rahasia, seperti contohnya tuh kayak seperti bawang merah ya, semakin dibuka semakin mengkilap gitu loh ya, semakin dikupas semakin mengkilap dalamnya ya, semakin cantik seperti itu ya, semakin indah dipandang, semakin apa ya, banyak hal-hal yang tak terduga gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu menurut dia ya, kamu itu adalah sosok yang memang sudah diberikan semesta untuk dia gitu. Kamu sosok seseorang yang memang sudah ditakdirkan dan diberikan untuk dia kayak gitu. Apalagi di sini kamu itu orangnya ambisius ya, orangnya rajin, terus itu sangat fokus atau berorientasi sekali pada tujuan. Kalau kamu sudah punya tujuan A, maka kamu akan fokus banget berorientasi pada tujuan itu sampai kamu dapat, seperti itu ya. Kamu orang yang rajin banget, tekun gitu ya. Terus kamu itu seseorang yang perencana. Jadi kalau mau melakukan segala sesuatunya itu harus ada rencananya dulu. Jadi nggak bisa langsung dilakukan gitu ya, nggak bisa spontan gitu. Kalau spontan tuh kadang ya bisa juga, cuman kayak apa ya, lebih banyak kegiatan kamu itu direncanakan gitu ya. Spontan kamu bisa spontan, dan kamu juga walaupun spontan kamu tetap akan mengusahakan yang terbaik gitu ya. Tapi terkadang kegiatan kamu lebih banyak direncanakan. Terus juga kamu itu konsisten. Kalau misalkan kamu sudah ingin melakukan A, maka kamu akan konsisten dengan A itu. Misalkan kamu sudah memilih dia sebagai pasanganmu, kamu akan konsisten untuk tetap menjaga dia sebagai pasangan. Kamu gak akan ngelirik ke lain-lain kayak gitu di mata dia ya. Jadi kamu tuh bisa dibilang kayak saking konsistennya, kalau dalam hubungan tuh kamu setia banget gitu loh. Kamu nggak suka ngelirik-ngelirik yang lain atau berselingkuh atau apapun gitu ya.
Kamu itu di mata dia seperti bintang yang selalu bersinar, jauh, kecil, tapi bersinar, gitu loh, ya. Indah, kayak gitu loh, ya. Mampu memberikan cahaya di kegelapan, sehingga cantik gitu loh, ya. Jadi kamu tuh kayak sulit digapai, tapi kamu cantik gitu loh. Ya, oke, maksudnya itu kiasan ya, kiasan, bukan benar-benar kamu cantik, bukan berarti laki-laki cantik. Ya, mungkin bisa jadi secara fisik kamu cantik. Tapi maksudnya itu indah dilihat gitu loh. Ya, indah ya, lebih tepatnya indah dilihat ya. Terus itu kamu itu orang yang rajin, apalagi kalau misalkan belajar ya, dalam belajar apapun, mau belajar tentang studi akademik ataupun belajar tentang hal-hal lain, kamu itu wah rajin banget, tekun ya, aku lihat di sini. Terus di mata dia kamu itu orang yang membumi, orang yang rendah hati ya, orang yang enggak apa ya, sombong, atau lebih tepatnya apa tuh, pokoknya yang enggak melambung, intinya membumi ya, sederhana, setia. Terus itu juga kamu adalah orang yang ternyata sangat bisa dia andalkan, kayak gitu, orang yang bisa diandalkan. Abis itu kamu itu orang yang penuh dengan kreativitas ya. Terus itu juga kamu itu banyak hal-hal baru yang mungkin saat ini kamu sedang lakukan, atau mungkin kamu itu selalu banyak memberikan kejutan ke dia dengan hal-hal baru ya. Entah kamu, misalkan kamu lagi melakukan A, tahu-tahu kamu akan melakukan B, kayak gitu ya. Jadi banyak hal-hal baru yang sering kamu buat, sering kamu mulai. Terus itu juga kamu itu orang yang bisa dibilang secara pendapatan atau keuangan itu selalu berkembang ya. Sudah ada perkembangan di pendapatan atau kekayaan kamu. Terus juga kamu di mata dia tuh secara keuangan tuh oke, harta benda oke, pekerjaan sukses, kesehatan fisik bagus, baik ya. Terus kamu itu orang yang kayak gampang gitu loh untuk menarik keuntungan secara materi gitu loh. Jadi kamu tuh kayak selalu beruntung kalau ngomongin tentang keuangan atau materi gitu ya. Ada aja jalur rezekinya kamu itu di mata dia gitu ya. Kamu seperti seseorang yang apa ya, mendominasi materi ya di kehidupan kamu. Terus juga aku melihat di sini kayaknya kamu ini banyak sekali rezeki-rezeki nomplok ya yang hadir dalam kehidupanmu. Bahkan kalau kamu punya karir atau bisnis ya, bisnis kamu sukses. Terus itu banyak karir-karir yang mungkin kamu itu baru memulai karir baru atau apa gitu ya. Kemudian apa nih, Knight of Pentacles. Tapi kamu juga kadangan suka males-malesan ya. Oke. Terus juga menurut dia kamu itu gampang ngebosenin. Entah why, mungkin karena kamu workaholic ya. Kamu itu workaholic sehingga di mata dia tuh kayak kadang suka ngebosenin kayak gitu. Terus juga kadangan juga kamu itu orang yang tanpa kamu sadari, kamu itu tidak bertanggung jawab. Tapi entah apa yang kamu tidak pernah tidak tanggung jawab, tapi di mata dia kamu pernah gitu ya. Itu juga kamu itu orangnya posesif banget. Kamu itu suka mengambil resiko ya. Terus kamu suka mengeksploitasi ya, suka mengeksploitasi dia. Mungkin kamu memang sering sekali, entah apa yang pernah kamu lakukan ya. Terus itu juga kamu tuh sekarang kamu tuh mulai melakukan hal-hal yang mungkin dulu pernah kamu tunda. Misalkan mau liburan ya, akhirnya sekarang kamu liburan. Terus apa, kamu ingin memulai bisnis baru, dulu itu kamu mungkin menunda bisnismu, sekarang kamu mulai melakukan bisnismu. Terus dulu kamu itu pengen punya gaya hidup sehat, tapi tertunda. Nah sekarang kamu mulai
melakukan gaya hidup sehat. Jadi dulu ketika kamu masih dengan dia ini, kamu itu banyak hal-hal yang ditunda gitu, kayak nantilah gitu. Tapi sekarang apapun kamu lakukan gitu ya, hal-hal yang dulunya tertunda, sekarang kamu mulai mengatur ulang ya untuk melakukan segala sesuatu yang tertunda. Terus itu juga aku melihat di sini kamu dengan dia ini pernah menjalani hubungan yang memang tidak stabil ya, bahkan mungkin salah satu di antara kalian ini ada yang tidak memberikan usaha atau dedikasi untuk hubungan ini agar tetap langgeng. Jadi kalau aku rasa nih orang udah kamu kenal ya, orang yang sudah kamu kenal, orang lama dia. Terus juga ketika kamu bersama dia, hubungan kamu dengan dia itu sangat monoton ya, stuck, bahkan membosankan, tidak menarik seperti itu. Bisa jadi kamu memang berdealing dengan seseorang yang pemalas ya, mungkin dia juga nggak setia sama kamu, suka mempermainkan kamu, menganggap kamu remeh ya. Jadi dulu dia seperti itu ternyata. Dan dia adalah sosok seseorang yang kalau tertarik dengan pasangan atau dengan seseorang lawan jenis gitu ya, itu dilihat dari kekayaan dan kedudukan status sosialnya gitu ya. Jadi kayak orang yang materialistis bisa dibilang gitu ya. Terus itu juga orang yang gampang mengingkari komitmen atau janji. Nah itu dialah orangnya. Kemudian ada Wheel of Fortune. Ya, kalau aku lihat di sini, selama kamu menjalani hubungan dengan dia, banyak hal-hal yang menakutkan. Maksudnya menakutkan tuh kayak banyak kekhawatiran ya. Nah, bisa jadi memang salah satu di antara kalian memang mungkin masih memiliki beban, sehingga membuat pasangan lainnya jadinya khawatir juga gitu, ketakutan juga atau kecemasan, cemas juga akan hubungan kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau aku rasa nih orang, dia adalah orang yang banyak sekali ketakutannya, akhirnya membuat hubungan kalian berantakan. Terus juga dia adalah sosok yang sering membatalkan atau mengingkari janji atau komitmen ya, yang mungkin sudah kalian buat seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat dia ini sosok seseorang yang memang masih memiliki kehidupan yang naik turun, belum stabil ya, belum stabil mungkin secara keuangan, karir, secara emosional atau apapun gitu ya. Aku lihat di sini kehidupannya belum stabil, masih ya suka naik turun, nggak jelas. Bahkan mungkin juga dia ini mungkin pernah menjalani hubungan yang suka berpindah-pindah, jadi pindah-pindah pasangan, gonta-ganti pasangan ya. Dia ini sering sekali bergonta-ganti pasangan, sehingga membuat kamu merasa tidak nyaman. Terus itu juga aku melihat di sini dia ini memang lagi menghindari kamu, atau kamu dengan dia memang sudah berpisah atau memang saling menarik diri ya. Karena saat ini aku merasa bahwa dia ini lagi memikirkan suatu keputusan yang adil untuk hubungan ini bagaimana gitu. Dan aku melihat walaupun situasinya sekarang kamu dengan dia diem-dieman, cuek-cuekan, saling menarik diri, nggak ada komunikasi, saling masa bodoh gitu, sebenarnya dia menganggap bahwa ini adalah hubungan yang jeda dulu gitu ya. Jadi ketika nanti dia sudah mendapatkan solusi atas masalah di antara kalian atau masalah di dalam hidup dia, maka dia akan datang lagi gitu. Ya, aku melihat di sini ini hanya sebuah jeda ya, hubungan yang terjeda. Kenapa bisa terjeda? Karena ternyata ada suatu alasan yang mungkin ada suatu kesalahan atau masalah yang dulu pernah terjadi dan sekarang terulang lagi
Ya, misalkan dulu dia pernah selingkuh, ya, dan sekarang selingkuh lagi, gitu. Akhirnya kalian berpisah. Atau misalkan dulu dia pernah korupsi, ya. Nah, dia udah kena tuh batunya, udah mendapatkan keadilan. Taunya sekarang korupsi lagi. Nah, yang kayak gitu ya. Intinya ada suatu kesalahan yang pernah dia lakukan dan di masa lalunya dan sekarang terulang lagi. Gitu. Sehingga kalian mau nggak mau harus berpisah. Gitu. Dan aku melihat bahwa ini energi bisa energi kamu atau energi dia. Kalian situasikan aja ya. Ada seseorang yang di sini tuh sangat ambisius banget agar hubungan ini bisa segera terrealisasi, agar hubungan ini tuh bisa langgeng gitu ya, agar cepat berkomitmen terjadi. Tapi nampaknya situasi realnya itu banyak sekali halangannya, banyak sekali hambatannya. Ada sesuatu yang menghambat kalian nggak bisa secepat itu untuk bisa bersama, atau ya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Akhirnya di sini kalian harus menghadapi suatu masalah dulu atau menyelesaikan segala sesuatunya terlebih dahulu. Akhirnya ambisimu terhadap, misalkan kamu di sini kamulah yang berambisi untuk membuat hubungan ini berhasil. Akhirnya ya kalian berpisah gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini semesta ingin mengajarkan kalian tentang ambisi boleh, tapi memang ada waktunya. Ya, kalian tidak bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan maunya kalian, kayak gitu. Makanya di sini ada hikmah yang akan kalian ambil dari kenapa kalian berambisi untuk membuat hubungan ini berhasil, tapi tidak juga diberi oleh semesta, ya karena pasti ada hikmahnya. Ada hikmah yang ingin diberikan, pembelajaran yang ingin diberikan semesta ke kamu gitu ya. Nah, bisa jadi juga kenapa kalian kamu udah ambisi banget di hubungan ini agar hubungan ini terrealisasi tapi tidak juga terrealisasi, karena di sini ada potensi ternyata hubungan kalian ini banyak sekali ketidakseimbangannya. Jadi memang butuh upaya tambahan untuk kalian memperbaiki masalah di hubungan kalian. Kayak gitu. Jadi kalian ini kayak semacam kayak diajarkan untuk mana effortnya, kayak gitu. Kalau misalkan diberikan suatu masalah seperti ini, kayak mana kalian harus menyelesaikannya. Apakah kalian akan lari atau kalian mau mencari solusinya? Seperti itu. Ya, karena di sini banyak sekali ketidakseimbangan di antara kalian. Gitu. Ya, jadi kalian harus bisa memperbaikinya gimana. Akhirnya di sini ya kalian diajarkan untuk tidak memaksakan diri kalian untuk melakukan segala sesuatunya secara gegabah gitu loh. Ambisius boleh, tapi memang ada waktunya, ada masanya segala sesuatu itu terjadi gitu. Pasti ada masanya, nggak bisa sekarang-sekarang juga. Nah, kalian diajarkan, bisa dibilang tuh kayak diajarkan untuk lebih sabar ya. Yang siapapun di sini yang ambisius itu diajarkan untuk lebih sabar ya, segala sesuatunya itu ada waktunya. Apalagi ternyata di sini salah satu di antara kalian itu masih memiliki keraguan untuk mengambil kendali atau tanggung jawab dalam hubungan atau dalam kehidupan pribadi. Misalkan kayak dia, misalkan secara keuangan dia lagi drop gitu ya. Nah, gimana mau mengambil tanggung jawab kehidupanmu bersama dia kalau misalkan keadaan keuangan dia secara pribadi aja masih limit, masih limit terbatas ya, masih terbatas. Jadi gitu, makanya di sini hubungan kalian itu belum bisa dipersatukan ya karena masih banyak ketidakseimbangan di antara kalian seperti itu. Tapi aku melihat bahwa sosok ini yang memendam rasa sama kamu ini, kan dia tahu ya kalian ini banyak sekali masalah, banyak sekali ketidakseimbangan atau banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian. Nah, akan ada masanya nanti dia akan datang lagi untuk menyembuhkan atau menyelesaikan masalah yang ada di antara kalian. Dia akan datang lagi untuk meminta kesempatan lagi sama kamu, diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia. Nah, di sini dia akan datang lagi nih. Bahkan ada yang
ingin kembali menjalani hubungan lagi dengan kamu, ya, ingin meminta kesempatan untuk diberikan kesempatan menjalani hubungan kembali dengan kamu, seperti itu. Nah, apalagi aku lihat di sini memang si dia ini masih memiliki prioritas tentang balancing, ya, menyeimbangkan hidup dia, mungkin dari karirnya, keuangannya, keluarganya, ya, atau ya diri dia secara pribadi. Dia butuh waktu untuk mengatur apa itu namanya, prioritas dia untuk bisa seimbang kalau aku lihat di sini. Apalagi di sini aku melihat ada justice, ada suatu keadilan yang memang saat ini sedang dia dapatkan, ya. Dia sedang mendapatkan keadilan dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Saat ini bisa dibilang kayak dia kayak lagi kena karma, ya, dari apa yang dulu dia pernah lakukan. Itu bisa karma baik, bisa karma buruk, tergantung dari dulu dia apa yang pernah dia lakukan, gitu. Banyak kebenaran-kebenaran yang sekarang sudah terungkap, ya, dari siapa dia sebenarnya, jati diri dia, atau selama ini yang dia sembunyikan, itu semuanya terungkap, semuanya apa ya, semua kebenarannya sudah dibongkar, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang mendapatkan karma juga, makanya di sini dia dipisahkan oleh kamu. Dikas, aku melihat di sini bisa jadi sekarang kamu melihat dia itu kayak sudah tidak suka lagi, atau merasa kayak sudah tidak nyaman, ya. Ada perasaan tidak nyaman atau tidak suka atau kayak kesal, kasarnya tuh jijik lah, digas, ya, disgusting, ya, digas, menjijikkan gitu. Kamu kayak ngeliat dia tuh udah kayak ilfeel banget gitu loh sekarang. Jadi mungkin dulu dia ini pernah menyakiti kamu sebegitu besarnya, sebegitu dalamnya, ya, sehingga kamu sekarang ngeliat dia tuh kayak jijik gitu loh, ya. Ya, bisa jadi ini adalah mantan, ya, mantan pasangan, atau ya seseorang lah, ya, dari masa lalumu yang pernah membuat masalah sama kamu atau melukai kamu yang sebegitu dalamnya, sehingga kamu merasa kayak, ya, mungkin dulu kamu bucin tapi sekarang kamu tidak mau lagi gitu, kayak kamu udah nggak suka, bahkan ngingat-ngingat dia aja udah membuat kamu merasa tidak nyaman, udah ngerasa jijik gitu, ya. Dan aku melihat memang situasi sekarang ini ada di dalam transisi, dimana ada situasi kalian harus bisa melewati perubahan dan peralihan yang tadinya hubungan kalian itu menyiksa, sekarang kamu dibebaskan dengan hubungan yang toksik itu, yang menyiksa kamu itu, gitu. Jadi misalkan tadinya kamu sangat bucin banget, tapi dulu dia cuekin kamu banget, nah sekarang dirubah, ya, kamu sekarang masa bodoh, dia yang sekarang tersiksa, karena ternyata dia masih cinta sama kamu, dia masih memendam rasa sama kamu, gitu. Jadi ini situasinya dibalik atau beralih, ya, beralih. Dan inilah lanjutan dari hubungan kalian ternyata, ya. Jadi aku lihat di sini memang ada sebab akibat, ya, bisa dibilang karma lah, ya, yang dia dapat dulu, yang kamu effort banget, yang dulu kamu bucin-bucinnya banget, dulu kamu dicuekin, ya, tapi sekarang justru kebalikannya, sekarang kamu merasa jijik, merasa kamu tidak suka, merasa tidak nyaman jika berhubungan dengan dia lagi atau mengingat-ingat dia lagi. Tapi justru malah di sini sekarang dia yang selalu masih memiliki perasaan sama kamu, memiliki rasa sama kamu. Jadi ada situasi yang beralih gitu, ya. Ada transisi di sini. Dan dia sekarang, ya, memiliki pemikiran yang negatif, yaitu tentang kayak dia itu kayak dibatasi oleh diri sendiri, dia merasa terpenjara, ya, oleh diri sendiri, akibat dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Kayak misalkan dulu dia nyuekin kamu, padahal dulu kamu sebucin itu, ya. Nah sekarang giliran dibalik oleh semesta, kamu yang sekarang sudah jijik sama dia atau sudah tidak mau lagi berusaha dengan dia, dia yang sekarang malah
memiliki rasa sama kamu dan kamu udah nggak peduli gitu loh, kamu udah nggak mau menoleh ke belakang gitu, kamu sudah melanjutkan hidupmu. Nah sekarang ya dia merasa terpenjara dengan tingkah lakunya yang dulu pernah dia lakukan gitu loh. Mau datang sama kamu malu, mau memperbaiki hubungan mungkin kamu sudah ada yang lain, ya. Jadi dia merasa terpenjara oleh dirinya sendiri gitu loh, akibat dari kelakuan dia yang dulu pernah dia lakukan ke kamu, yang menyakiti kamu, yang mengecewakan kamu gitu. Jadi kayak dia termakan oleh egonya sendiri, ya kata singkatnya seperti itu. Dia termakan oleh egonya sendiri. Dan aku melihat di sini ada perasaan menyerah atau melepaskan, ya. Lebih tepatnya gini, untuk saat ini dia kayak ya udah deh, melepaskan kamu aja dulu, atau menghindari kamu aja dulu, atau ya udah deh kalau misalkan kamu memang ingin bebas dulu dari dia akan lepaskan dulu kamu melakukan apapun yang kamu lakukan dulu, dia akan ya fokus dengan diri dia dulu juga, sambil menunggu sampai kapan kamu akan mengabaikan dia, seperti itu. Jadi aku lihat di sini dia menyerah untuk memperjuangkan kamu untuk saat ini, karena di sini aku lihat hanya untuk sementara, ya hanya untuk sementara dia kayak menghindari kamu atau membebaskan kamu atau melepaskan kamu, seperti itu ya. Jadi dialah orangnya yang masih memiliki rasa sama kamu sampai saat ini. Oke, aku rasa cukup, dan ini ada ciri-ciri penunjang ya, ini dari sionya. Dan sio ini juga bisa dari sio kamu atau sio dia, kalian situasikan aja deh ya. Ada sio kelinci, sio ayam, sio kuda, sio monyet, sio kerbau, sio babi, sio tikus, sio macan. Terus ini ada bulan ini bisa bulan kamu, bulan lahir, bulan bertemu kamu dengan dia, atau berpisahnya kamu dengan dia, atau bulan ini adalah bulan-bulan yang berhubungan dengan kalian ya. Ada Agustus, September, Desember, Oktober, Maret, Januari, Juli, Februari. Oke. Terus juga di sini ada alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa berhubungan dengan kamu, atau misalkan inisial nama. Ada E, U, Q, G, L, T, N, I, Y, B, J, P, D, K, W, X, C, F, H, dan Z ya. Oke, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.